Shalom, Jemaat GKI GMK Gereja Murid Kristus Palangkaraya yang dikasihi Tuhan Yesus. Happy anniversary yang kedua. Kita bersyukur bagaimana saat ini teman-teman di GKI Gereja Murid Kristus di Palangkaraya sudah merayakan anniversary yang kedua. Dan saya percaya itu bukan satu waktu yang mudah untuk merintis, dan percayalah pertolongan Tuhan itu nyata, ya dan amin. Dan saya percaya melalui GMK Palangkaraya ini ternyata sudah memiliki 9 satelit, ya, baik yang ada di Sampit, di Kasongan, di Kapuas, di Buntok, di Ipume, di Tamiang Layang, Balikpapan, Banjarbaru, dan Banyuwangi. Satu pencapaian yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan tema ulang tahun teman-teman pada saat ini adalah sinergi, yaitu boleh dikatakan satu kegiatan, satu kerjasama yang baik di antara berbagai unsur, bentuk suatu proses, mempunyai satu interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Saya percaya tema sinergi yang Pak Gembala bersama dengan teman-teman memilih sebagai tema ulang tahun yang kedua kali ini menunjukkan satu kegairahan untuk maju bersama-sama, bersinergi, menjalankan satu keseimbangan, tidak hanya rohani tetapi juga jasmani. Saya percaya retreat UFC yang teman-teman muda-mudi GKI sudah melakukan di Semarang, mereka pun juga melakukan sinergi yang luar biasa. Demikian juga teman-teman GMK Gereja Murid Kristus di Palangkaraya ini. Tema kita tentang sinergi dan dibacakan dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan saya bersyukur kita diberikan nasihat dan diberikan satu dorongan untuk kita bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dan bersyukur melalui sinergi yang ada, teman-teman GMK ini sudah membuktikan bagaimana mereka saling bergandengan tangan untuk mereka bisa menolong satu dengan yang lain, sehingga boleh dikatakan satelit-satelit yang ada nanti akan semakin hari semakin berkembang dengan luar biasa. Itu adalah hasil buah pelayanan yang nyata dari Gereja Murid Kristus ini. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya memang tidak mudah untuk kita bisa saling tolong-menolong. Kalau untuk kita sendiri, untuk sesama kita mungkin oke, ya. Tetapi kalau untuk orang lain itu tidak mudah. Ya. Karena itulah kita perlu kasih Kristus untuk nyata di dalam hidup kita, sehingga kita mampu melaksanakan tugas untuk apa? Menanggung beban orang lain, ya. Apakah kita juga kuat? Apakah kita juga tidak mempunyai beban? Masing-masing kita pasti punya beban, siapapun itu. Saya bersyukur Ketua Sinode kita Pak Adi Sutanto, walaupun beliau di Amerika, tapi beliau juga mempunyai beban untuk pelayanan-pelayanan yang ada di Indonesia secara khusus. Demikian juga beban untuk orang-orang yang ada di Amerika, orang-orang Indonesia. Masing-masing kita memiliki beban-beban sendiri-sendiri. Tapi percayalah, pada saat kita bertolong-tolongan, kita satu dengan yang lain saling membantu, bergandengan tangan, maka disitulah nanti mujizat Tuhan akan terjadi. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat Galatia adalah orang-orang yang boleh dikatakan mempunyai jiwa yang sosial, jiwa yang mau untuk membantu akan gereja ataupun juga jemaat yang teraniaya. Mereka adalah orang-orang yang mau mengulurkan tangan, berbagi untuk kepentingan dan juga keperluan orang banyak, tidak hanya untuk golongan sendiri. Dan saya bersyukur ada banyak gereja yang sudah melakukan ini. Salah satunya adalah GKI Injil Kerajaan, Holy Stadium,
di bawah penggembalaan Pastor Tina Agung Purnomo. Mereka pun juga bersama dengan pemerintah Kota Semarang, mereka bertolong-tolongan menanggung beban, yaitu apa? Ruangan yang mereka pakai yang kosong yang begitu besar dipakai fasilitas untuk vaksin, dan saya percaya itu satu-satunya yang paling besar di Jawa Tengah. Satu hari itu mungkin hampir 7.000 orang yang divaksin, hampir setiap hari. Saya rasa kalau kita mempunyai satu hati yang seperti itu, mempunyai beban dan kerinduan untuk menolong, entah itu golongan kita, entah itu bukan, maka disitulah nanti dikatakan bagaimana kamu memenuhi hukum Kristus. Saling mengasihi, saling membantu, tolong dan menolong. Tentu tidak mudah, karena apa? Karena perlu ada satu teamwork. Yang pertama itu adalah teamwork. Jadi saya harap teman-teman di GMK ini teamworknya semakin kuat, semakin solid, ya. Bersama-sama mereka mencapai keberhasilan, berbuah yang lebat, bukan berbuih-buih, tapi berbuah-buah. Kalau berbuih-buih itu hanya busanya yang kelihatan menggelembung, ya, tapi tidak ada satu bentuk yang membersihkan. Tapi kalau kita berbuah-buah, maka itu adalah hasil dari sinergi kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Kita pun juga bersinergi dengan gereja-gereja yang lain, institusi yang lain, baik pemerintah, baik organisasi, baik yayasan. Kita bergandengan tangan untuk mewujudkan kasih Kristus di muka bumi ini. Dalam situasi pandemi seperti ini tentu tidak mudah. Karena itu kita sebagai tubuh Kristus perlu untuk bergandengan tangan sebagai teamwork yang solid. Dengan kita memiliki teamwork yang solid, disitulah trust ataupun kepercayaan akan terbentuk. Dengan kepercayaan terbentuk itu, maka orang berani untuk memberikan satu mandat di dalam hidup kita. Dan percayalah, selama kita menjalankan mandat itu, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Dia akan menolong kita. Ibu bapak, di dalam Matius dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya ini adalah satu ajakan dan undangan dari Tuhan Yesus, pribadi yang luar biasa. Dia mengatakan, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban berat akan kita lepaskan kalau kita bertemu dengan pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita pun juga mempunyai satu tanggungan beban masing-masing kita. Tapi pada saat kita saling bergandengan tangan dan tolong menolong satu dengan yang lain, disitulah beban itu akan semakin ringan dan kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Mungkin ada satu perkataan yang bagus, 1 ditambah 1 sama dengan 7. Loh, kok bisa? 1 tambah 1 seharusnya 2, ya. Tapi 1 tambah 1 sama dengan 7. Artinya apa? 1 tambah 1 sama dengan 7, bersama-sama kita akan maju. Nah, jadi kalau kita bersama-sama, walaupun itu cuma 1 dengan 1, maka mereka bisa mencapai angka yang maksimal. Harapan kita sebagai gereja Tuhan di lingkungan kita masing-masing, ibu bapak, saudara-saudara, kita harus bersinergi dengan lingkungan kita di tempat di mana kita berada, dengan tokoh masyarakat, ya. Tidak hanya menekankan perkara rohani, tapi juga jasmani, membantu kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi diperlukan pada saat itu, ya. Tidak hanya siang, tapi juga ada malam. Tidak hanya ada gelap, tetapi juga ada terang. Itulah sinergi. Tidak hanya masuk-masuk, tidak ada pengeluaran. Tapi selalu ada balance. Ada yang dimasukkan, ada pula yang dikeluarkan. Jadi hidup kita akan semakin bersih. Seperti bagaimana ibu bapak tahu laut mati di Israel. Mengapa dia menjadi laut mati? Karena dia tidak bisa mengalir. Dia buntu. Ya, dia tidak ada jalan keluar lagi, maka semua kotoran, semua apa masuk jadi satu, dan akhirnya itu menjadi satu laut yang mati, tidak mengalir, tidak bersih, tidak steril, dan tidak menghasilkan buah-buah yang maksimal. Tuhan Yesus ingin untuk kita belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan.
Karena itu dia mengundang kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan hanya kita dapatkan pada saat kita mendekat dan menemukan Tuhan Yesus. Dan pada saat kita bertolong-tolongan, menanggung beban saudara kita satu dengan yang lain, disitulah kita pun juga akan memperoleh satu kelegaan dari Tuhan. Dan saya bersyukur Sinode JKI walaupun tidak besar secara jumlah maupun juga usia, tetapi kita sudah melakukan bagian kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat bagi teman-teman, terutama gereja murid Kristus di daerah masing-masing. Harapan dan doa saya sekaligus juga Ketua Sinode JKI, Pak Pendeta Adi Sutanto, teman-teman di gereja murid Kristus benar-benar mencontoh Kristus, menjadi teladan, menjadi berkat, bertolong-tolongan, menanggung beban sesamamu. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus, kita mengasihi sesama kita. Dan maju terus, semakin semangat di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID yang ada sekalipun, tetap percaya tangan Tuhan selalu menyertai kita. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Melalui menolong satu dengan yang lain, disitulah kasih Tuhan dan hukum Tuhan nyata. Maukah kita menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan? Maukah kita menolong saudara-saudari kita dalam menanggung beban? Harapan dan doa saya, Ibu Bapak siap dan berani melaksanakan itu. Puji Tuhan, sekali lagi happy anniversary yang kedua bagi jemaat JKI Gereja Murid Kristus di Palangkaraya. Saya Pendeta Edi Suyanto, Sekretaris Umum Sinode Jemaat Kristen Indonesia, mengucapkan hari jadi yang kedua. Terima kasih, kita akan berdoa secara khusus untuk teman-teman di GMK Palangkaraya, sekaligus dengan 9 satelit yang ada, dan Pak Gembala bersama dengan tim penggembalaan dari GMK Palangkaraya. Bapak, terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kalau saat ini teman-teman di Palangkaraya bisa merayakan anniversary yang kedua. Dan kami yakin Engkau akan terus membawa hidup mereka seperti murid Kristus. Dan mereka bertolong-tolongan satu dengan yang lain, saling menanggung beban satu dengan yang lain, sehingga hukum Kristus nyata di dalam hidup, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga dari anak-anak-Mu ini. Tuhan berkati mereka dengan cara yang luar biasa yang tidak kami mengerti. Tapi kami tahu Engkau Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan. Ke-9 satelit yang ada, baik di Sampit, di Kasongan, di Kapuas, di Buntok, di Ipume, di Tamiang Layang, di Balikpapan, di Banjarbaru, dan di Banyuwangi, juga di daerah-daerah yang lain. Biarkan gereja murid Kristus ini menjadi berkat dan kesaksian kebaikan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka untuk bersinergi bersama-sama bergandengan tangan, Engkau mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sehingga apa yang menjadi kerinduan hati-Mu di muka bumi ini melalui anak-anak-Mu ini dapat digenapi. Terima kasih, berkati sekali lagi Pak Gembala yang ada, sekaligus tim yang ada. Engkau Tuhan yang memberkati hidup mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang untuk mereka bisa menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, hamba bersyukur untuk waktu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Haleluya. Amin. Shalom, happy anniversary yang kedua. God bless you all.